Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipimpin Mas Ibrahim. Kita berdua siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina. Amin. Selesai berdoa memberi salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdoa sebelum pembelajaran dimulai, ya kita meminta kepada Allah agar ilmunya bisa diterima, ya. Ya anak-anak, sekarang kabarnya bagaimana? Apa kabarnya hari ini? Baik, ya. Sehat. Oke. Oh ya anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua. Masuk semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, ya, agar tidak sakit, ya. Makanya dijaga kesehatannya, makanya dijaga agar sehat selalu, ya. Mainnya dikurangi biar bisa masuk sekolah setiap hari, bisa menuntut ilmu, ya, agar menjadi anak yang pintar. Yuk, agar memperkuat rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri anak-anak. Ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, daerah dibangun semasa, ribet bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, daerah dibangun semasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali.
Ya, anak-anak, sekarang Bu Ida akan membagikan buku paketnya. Nanti anak-anak membaca, ya, dibaca satu kelompok satu. Dibaca ini halaman, dibuka halaman 45. Nah, dibaca, ya. Nanti akan dijelaskan sama Bu Guru. Buka halaman 45. Ya, dibuka dulu. Ini kelompok 2. Ya, boleh dibaca ya. Ya, boleh dibaca. Ya, dibaca. Nah, ini dibaca. Ya. Ya. Ya, selanjutnya ini juga dibaca. Ya, dibaca dulu, Mas.
Sudah Mira? Ya ya. Ya. Sudah kelompok 3 sudah? Ya. Kelompok 2 sudah membacanya? Kelompok 1? Iya. Membaca apa tadi anak-anak? Metamorfosis. Ya anak-anak coba dilihat. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memulai kegiatan pengamatan gambar dan diorama. Peserta didik dapat mengidentifikasi fase pertumbuhan pada metamorfosis. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan fase pertumbuhan pada metamorfosis. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membaca buku ya? Ya. Bukunya tentang apa tadi anak-anak? Tentang metamorfosis. Nah, sekarang Bu Guru akan bertanya kepada kalian, apakah semua makhluk hidup itu mengalami metamorfosis? Ada yang tidak. Ya. Ya. Semua makhluk hidup itu mengalami metamorfosis anak-anak, ya. Yaitu apa yang kalian ketahui tentang metamorfosis tadi apa anak-anak? Iya. Metamorfosis itu adalah perubahan fisik, perubahan bentuk, ya, makhluk hidup dari dia menetas hingga dia dewasa. Nah, semua makhluk hidup itu mengalami metamorfosis semua. Contohnya ada kucing, ada kambing, ada belalang, ada katak, semuanya mengalami metamorfosis. Juga manusia, ya. Nah, sekarang metamorfosis itu tuh anak-anak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan Tidak sempurna. bagus, ya. Metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu perubahan fisik makhluk hidup, ya, dari dia lahir bentuknya itu berbeda, ya, setiap tahapannya itu berbeda sampai dia dewasa. Biasanya itu anak-anak mengalami beberapa fase 4, ya, kalau metamorfosis sempurna. Nah, contohnya apa? Contohnya metamorfosis sempurna itu apa anak-anak? Ya, bagus. Kupu-kupu. Kata. Nyamuk. Iya, nyamuk. Ya, terus. Nah, coba kita kupas satu persatu, ya. Metamorfosis pada kata itu dari apa, kemudian jadi apa, kemudian jadi apa. Kalau kata itu dari telur, ya, berudu, terus kata berkaki, kemudian kata dewasa, bagus. Nah, itu kalau kata itu hidupnya di mana, Cak? Ya, hidupnya kata itu di darat dan di air, berarti contoh hewan amfibi, ya, yang hidup di dua tempat, ya. Juga ular juga sama, ya. Terus kemudian setelah kata tadi ada kupu-kupu, ya. Kupu-kupu apa Cak? Telur. Metamorfosisnya apa? Telur, ular,
ya. Kemudian beberapa hari atau beberapa minggu lagi itu ada ulat, dia menjadi ulat, ya. Jadi kalau kamu ada ulat di pohon atau di daun itu jangan dibuang. Itu nanti lama-lama dia akan menjadi kepompong. Jangan dibuang atau kamu jangan mengganggu kehidupan mereka. Dilihat saja. Ketika dia sudah menjadi kepompong, ya, nanti lama-lama dia akan menjadi kupu-kupu. Ya, bagus. Bu, kok jelek ya Bu? Masa ulat kan gatal Bu terus menjadi kupu-kupu. Nah, itu adalah metamorfosisnya, ya. Perubahan fisiknya dari kupu-kupu telur hingga ke kupu-kupu. Seperti itu, ya. Sekarang kalau sudah kupu-kupu tadi ada yang bilang belalang. Ya, belalang itu sama. Perubahan fisiknya itu juga berubah, ya. Tapi belalang itu masuk di metamorfosis tidak sempurna. Coba. Sekarang metamorfosis tidak sempurna itu apa, Cak? Jangkrik, kecoa. Ya, itu contohnya. Kalau artinya atau penjelasannya, metamorfosis tidak sempurna itu perubahan fisik makhluk hidup dari dia menetas hingga dewasa bentuknya itu sama, ya, atau dia tuh hanya mengalami 3 fase saja. Loh, apa itu Bu? Ya, telur, limpa, Dewasa. ya, kemudian hewan yang dewasa. Nah, contohnya metamorfosis tidak sempurna tadi apa? Belalang, kecoa, iya, jangkrik. Coba kita kupas satu-satu, ya. Metamorfosisnya pada belalang, contohnya dari telur, limpa. Dewasa. Iya, belalang dewasa hanya berapa, Cak? Iya, hanya 3 ya, Nana, ya. Kemudian tadi setelah belalang tadi apa? Kecoa sama telur, nimfa, kemudian kecoa dewasa. Iya, bentuknya kan hampir sama ya. Dari telur kemudian kecoa kecil, kecoanya, iya, terus akhirnya menjadi kecoa besar. Kalian tahu kecoa? Tahu, pasti tahu ya. Ya, kemudian jangkrik. Ya. Nah, ini biasanya anak laki-laki yang suka jangkrik, main jangkrik, ya. Iya. Kalau jangkrik itu dari metamorfosisnya dari apa, Nana? Telur. Limpa. Jangkrik dewasa. Ya. Jangkrik itu kalau yang kecil berarti jangkriknya kecil. Terus jangkriknya besar. Ya, dari telur dulu. Ya, Mas, ya. Seperti itu. Nah, terus tadi ada nyamuk, Cak. Nah, itu nyamuk juga itu mengalami metamorfosis. Ya. Cak, hati-hati ya. Kalian harus menjaga kebersihan rumah, apalagi saluran air. Saluran air itu biasanya dihinggapi nyamuk. Nyamuk itu suka di tempat seperti air seperti itu. Contohnya bak mandi. Nah, dia itu selalu hinggap di situ. Akhirnya dia mengeluarkan telurnya yang ada di situ. Akhirnya menjadi jentik. Nah, jentik. Kamu tahu biasanya di ember atau juga di air kotor itu biasanya jentik-jentiknya banyak ya. Nah, banyak itu nanti anak-anak itu nanti akan jadi nyamuk. Ya, nyamuk itu berbahaya kalau menggigit kamu. Ya, itu kalau nyamuk demam berdarah. Ya. Iya, demam berdarah, nanti kamu digigit nyamuk demam berdarah, nanti kamu bisa masuk rumah sakit. Biasanya itu panas, pusing setiap hari, panas berhari-hari tidak sembuh-sembuh. Ya, biasanya dilarikan di rumah sakit. Itu bisa saja kamu digigit nyamuk demam berdarah. Maka ya, anak kita harus menjaga kebersihan rumah dijaga dengan apa? Ya, membersihkan bak mandi rutin 1 minggu sekali, membersihkan selokan tempatmu depan, ya, ya, yuk, ya itulah tadi
ya penjelasan dari Bu Guru. Kita lihat lagi. Nah, coba dilihat anak-anak. Ya, dilihat lagi. Nah, yuk kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Oke, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Diulangi lagi. Ada yang tidak semangat ya, diulangi lagi agar kita semangat pagi ini ya. Yuk, tepuk semangat. 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 Ya, anak-anak. Ya. Lihat. Kemudian, nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Mengapa ada anak hewan yang berbeda bentuk dengan hidungnya? Ya, siapa yang tahu? Iya, bagus Mas Alif. Mengalami metamorfosis. Tepuk tangan buat Mas Alif. Ya. Terus, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Pertumbuhan makhluk hidup. Perubahan makhluk hidup. Tepuk tangan untuk Mas Ibrahim sama Mas Eni. Ya, berarti tadi mendengarkan buku, ya, membaca buku, pinter, anak kelas 3 pinter, ya. Terus, nomor 3, apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Ya, semua hewan itu mengalami metamorfosis anak-anak. Semuanya dari hewan. Kata, ya, tadi kata sudah. Nyamuk, ya Bu, kecoa, kucing, semuanya itu mengalami metamorfosis. Juga sama manusia juga mengalami dari lahir, ya kan, dari kamu lahir hingga kamu nanti di dewasa. Ini kalian sudah mengalami metamorfosis, ya kan? Anak-anak silakan duduk dulu. Ya, yuk. Ya, sekarang Bu Guru. Sebelum Bu Guru punya video metamorfosis ini nanti didengarkan, ya, iya, didengarkan, dilihat, dipahami isinya bagaimana. Bu, nanti aku mau mendengarkan tuh biar tahu isinya. Ya boleh, semua itu harus mendengarkan. Ya Mas, kelompok 1 siap? Ya, Bu. Siap, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 siap mendengarkan? Siap. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3? Siap. Oke. Loh, yuk, ayo. Sekarang dilihat dulu. Ayo. Hai Dari, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Nah adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang daur hidup makhluk hidup, ya, atau yang kalian kenal dengan metamorfosis. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan wujud makhluk hidup dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna, artinya bentuk sebelum dewasa dan sesudah dewasa berbeda. Misalnya adalah kupu-kupu, nyamuk, dan kata. Nah, perhatikan kata berikut. Tahap metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Kemudian yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, artinya
bentuk sebelum dewasa dan sesudah dewasa sama. Misalnya belalang dan kecoa. Berikut tahapan metamorfosis tidak sempurna, dimulai dari telur, nimfa, dan dewasa. Perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, pada metamorfosis sempurna, telur menetas menjadi larva yang berbentuk jauh berbeda dengan hewan dewasa. Sementara pada metamorfosis tidak sempurna, telur menetas menjadi nimfa yang berbentuk mirip dengan hewan dewasa. Yang kedua, pada metamorfosis sempurna terdapat fase pupa, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna tidak ada fase pupa. Nah, bagaimana dengan kata? Apakah kata termasuk metamorfosis sempurna? Karena dia tidak mengalami fase pupa. Nah, adik-adik, berikut penjelasan dari metamorfosis kata. Kata sendiri termasuk jenis metamorfosis sempurna karena bentuk tubuhnya sangat berbeda antara satu fase metamorfosis dengan fase metamorfosis lainnya. Ya, tentu kalian sudah mengetahuinya, bukan? Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah tahap metamorfosis pada kata. Metamorfosis kata terbagi ke dalam 5 fase, yaitu fase telur, cepong atau yang kalian kenal dengan berudu, kata muda, dan yang terakhir kata dewasa. Nah, cukup menarik bukan materi dari metamorfosis? Adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat belumnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Terima kasih. Ya. Nah, kalian sudah melihat video tadi anak-anak? Sudah. Ya. Apakah kalian melihat bagaimana perubahan bentuk makhluk hidupnya? Sudah. Ya. Lihat. Nah, sekarang dilihat lagi. Guru punya lagu metamorfosis. Nanti kita menyanyikan bersama-sama. Ya, paham ya? Sudah siap menyanyikan lagu metamorfosis? Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Masih semangat? Masih semangat? Iya, dulu nanti kita menyanyi bersama-sama.
Ya, metamorfosis. Terus kemudian kalian melihat lagu metamorfosis, ya. Ibu sekarang tanya, metamorfosis itu tadi apa? Perubahan. Ya, jadi metamorfosis itu anak-anak yaitu perubahan bentuk makhluk hidup dari dia menetas hingga dia dewasa. Itu namanya metamorfosis. Ya, seperti tadi yang ada di video. Kemudian, nah, metamorfosis tadi dibagi menjadi dua. Apa saja? Iya, metamorfosis sempurna, tidak sempurna. Iya, pintar. Kalau metamorfosis sempurna, tadi apa Cak? Metamorfosis sempurna itu perubahan makhluk hidup dari dia lahir sampai dia dewasa, bentuknya itu berbeda, mengalami beberapa fase, ya, mengalami beberapa fase dari telur melalui pupa, ada kepompong seperti itu. Kalau metamorfosis sempurna tadi contohnya apa? Kata hewan. Hewan apa? Hewan nyamuk. Kupu-kupu. Nah, kemudian metamorfosis tidak sempurna. Apa? Ya, metamorfosis tidak sempurna itu adalah dia itu dari dia menetas hingga dia dewasa itu perubahannya itu sama. Ya, dari dia kecil sampai dewasa itu sama, hanya mengalami berapa fase? 3 apa saja? Telur, dewasa. Seperti itu. Ya. Terus contohnya apa lagi? Contohnya apa lagi? Kecoa, belalang, lebah, terus ya. Nah, sekarang kalau sudah Nana, Bu Guru punya diorama. Nah, nih diorama ini dilihat kelompok 1 kemarin. Nah, ini dilihat dioramanya. Ya, ini adalah metamorfosis. Ya, metamorfosis. Ya, kelompok 1 dapat metamorfosis kupu. Terus kelompok 2 metamorfosis kata. Kelompok 3 ya, ini LKPD-nya diberikan, ini diisi ya, sudah diisi ya. Ya, silakan itu LKPD-nya dikerjakan dulu. Ya, ditulis lagi. Ya. 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 Ya.
Ya, coba. Dioramanya dilihat itu metamorfosisnya kata metamorfosisnya sudah. Ya, bagaimana Nana? Bisa ya? Bisa. Ya, anak pintar. Sudah? Sudah semua kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Ya. Nah, coba anak-anak nanti kalian mepresentasikan hasil kalian di depan, membacakan metamorfosis yang kalian terima, nanti dibaca satu kelompok maju, kelompok 1 maju, nanti kelompok 2 disusul kelompok 3. Nanti maju semua, ada yang membacakan,
membacakan, ya, salah satu anak nanti membacakan hasilnya, ya, kelompok 2 juga membacakan hasilnya, kelompok 3 juga nanti membacakan hasilnya, ya. Ya. Sudah? Yuk, sekarang kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 maju. Ya. Ya, Kami dari kelompok 1 akan membacakan metamorfosis. 1. Tahapan metamorfosis pada kata adalah telur, hidung, kaki, kata dewasa. 2. Tahapan metamorfosis pada belalang adalah telur, nimfa, belalang, dewasa. Metamorfosis pada belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna. 3. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu, telur, ulat, kelompok kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu termasuk metamorfosis tidak sempurna. ya, ini dilihat kalau kelompok 1 mendapatkan metamorfosis apa? Kupu-kupu. Coba dibaca dari mana? Coba. Terus telur, terus ulat, kepompong, kemudian iya, kupu-kupu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Saya dari kelompok 2 akan membacakan metamorfosis. 1. Tahapan metamorfosis pada kata adalah telur, beruntung, kata berkaki, kata dewasa. Metamorfosis pada kata termasuk metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis pada belalang adalah telur, nimfa, belalang dewasa. Metamorfosis pada belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu adalah telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. Metamorfosis kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Ya, metam itu tadi hasilnya dari kelompok 2. Kelompok 2 apa? Metamorfosis kata, coba dibaca. Iya, itulah hasil dari kelompok 2. Tepuk tangan juga. Ya. Ya, sekarang kelompok 3. Yuk. Kami dari kelompok 3 akan membacakan metamorfosis. Tahapan metamorfosis pada kata adalah telur, beruntung, kata berekor, kata muda, kata dewasa. Metamorfosis pada kata termasuk metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis pada belalang adalah telur, nimfa, belalang dewasa. Metamorfosis pada belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu adalah telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Ya. Ini kelompok 3 mendapatkan metamorfosis belalang. Telur, nimfa, belalang dewasa. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Ya. Yuk, itu dikumpulkan dulu. Ya, ini dikumpulkan. Yuk, ke sini. Ya, coba anak-anak diperhatikan dulu. Ya. Ini tadi di tempat kalian sudah maju satu persatu, kelompok 1, kelompok
kelompok 2, kelompok 3. Ya, mereka membacakan tentang metamorfosisnya. Ya, yang di sini adalah metamorfosis kupu-kupu. Dilihat dulu metamorfosis kupu-kupu yang pertama itu adalah ular, telur. Ya, kemudian yang kedua adalah ular. Yang ketiga kepompong, kupu-kupu. Nah, itu adalah metamorfosis pada kupu-kupu. Terus di sini metamorfosis kata. Yang pertama yaitu apa, Nana? Telur. Bertumbuh. Kata berekor. Kemudian kata dewasa. Ini ya metamorfosisnya. Ya. Ya. Terus yang ketiga tadi metamorfosis apa, Cak? Belalang. Dari apa? Telur. Belalang dewasa. Nah, itu tadi. Jadi metamorfosis itu adalah perubahan bentuk makhluk hidup dari dia menetas hingga ke dewasa. Ya. Terus tadi ada 2. Di sini metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau belalang ini metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Tidak sempurna. Bagus. Kalau ini metamorfosis sempurna. Dan ini sempurna. Sekarang Bu Guru punya. Nah, ya, silakan berdiri semuanya. Ya, diikuti ya. Yuk, Mas Rehan. Ya. Ya, diikuti. Nah. Ayo jalan. 5, 4, 3, 2.
Ya, ini dikasih waktu sama guru, silakan di pintar. Ya, Mas Alif ini juga dibaca Mas Alif. Ya, itu Mas Dhani. Ya, dikerjakan itu anak-anak. Ya, sudah ya. Ya, sekarang boleh dikumpulkan. Ya. Nah, ini tadi kalian sudah dapat apa soal evaluasi sendiri-sendiri ya tadi. Nah, dari situ kalian sudah bisa menyimpulkan ya anak-anak ya. Sudah bisa menyimpulkan itu ya anak-anak metamorfosis ya, dari kita tadi belajar dari awal sampai belajar sampai sini ya. Metamorfosis kalian pasti harus sudah hafal metamorfosis itu apa ya kan. Nah, sekarang guru tanya metamorfosis tadi apa Cak? Perubahan bentuk hewan dari dia menetas sampai dia dewasa. Ya, terus metamorfosis tadi dibagi jadi berapa Cak? Jadi dua apa? Sempurna dan tidak sempurna. Ya, metamorfosis yang sempurna tadi contohnya apa? Lebah, nyamuk. Ya, kalau tidak sempurna apa tadi? Larong, jangkrik. Ya, ini tadi lembarnya sudah, LKPD-nya sudah, evaluasinya sudah. Ya, anak-anak sekarang ya. Kemudian tadi nyamuk juga masuk metamorfosis apa? Apa? Tidak sempurna. Nyamuk kok. Ayo. Iya. Kalau tadi coba belalang apa saja tadi? Belalang dewasa bagus. Yang dapat belalang tadi siapa? Ya. Kelompok. Terus kalau katak tadi apa? Ya, apa saja tadi? Telur.
ada juga nyamuk. Tadi Bu Guru suruh apa? Kalian membersihkan lingkungannya supaya tidak ada nyamuk. Nah, itu tadi anak-anak metamorfosis. Metamorfosis itu perubahan dari mereka bertelur, menetas hingga dewasa. Kalau metamorfosis sempurna itu metamorfosis dari bentuknya itu dari telur hingga dewasa itu berbeda melalui berapa fase? Berapa? 4. Ya. Terus yang kemudian kalau metamorfosis tidak sempurna itu sama. Ya, dari dia menetas hingga dewasa itu sama. Ya, contohnya itu jangkrik, dia menetas. Terus kemudian menjadi telur. Kemudian jangkrik kecil. Terus dia tumbuh dewasa hingga menjadi jangkrik dewasa. Sama juga manusia juga mengalami metamorfosis. Jadi semua hewan itu mengalami metamorfosis. Yang anak-anak tadi, yang ini juga. Nah, ini tadi anak-anak sudah membacakan hasil dari metamorfosisnya satu persatu. Kelompok 1 sudah, tadi kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 tadi juga sudah mendapatkan hasilnya masing-masing. Ya, kalian paham ya? Ya, paham. Terus tadi anak-anak, ya, berarti semua makhluk hidup itu mengalami metamorfosis dari dia telur hingga dewasa, sama juga dengan manusia. Ya, coba saya guru nanya ya. Nah, ini tadi belalang, coba belalang. Anak-anak tadi apa saja belalang? Telur, nimfa, belalang dewasa. iya. Oh ya, ya. Coba terus. Kemudian kalau kupu-kupu, telur, ulat, kepompong. Iya, kalau dulu masih kecil anak-anak ada lagu seperti ini. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, iya seperti itu ya. Jadi dulu kalau mudah mengingatnya dengan bernyanyi telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, seperti itu. Kalau kupu-kupu, kalau kata, ayo kata, telur, berudu berkaki, kemudian kata dewasa. Tadi kata tinggalnya di mana? Air dan di namanya hewan amfibi. Ya, anak-anak paham ya? Nah, gimana? Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Ya. Ini kelompok 3 tadi dapat apa? Iya, belalang. Terus kelompok 2? Kelompok 1? Kupu-kupu. Ini tadi evaluasinya akan dinilai dulu ya. Ya. Dinilai Bu Guru ya. Nah, bagus, pintar sekali, anak ya. Nah, pintar. Dari kelompok 1, 2, 3. Ini sudah dinilai sama guru. Evaluasinya dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Jawabannya hampir semua paham, hampir semua betul. Dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak? Senang, bahagia. Perasaannya belajar metamorfosis
membaca hasilnya masing-masing. Ya. Nah, kalian perasaannya senang atau sedih? Kelompok 2? Senang. Kelompok 3 perasaannya senang. Terus bahagia. Nah, kelompok 1 bahagia. Kalau bahagia, kalau senang berarti harus senyum. Nah, iya, senyum, harus senyum. Ya, harus bahagia. Ya. Ya. Apa manfaat? Apa manfaatnya belajar metamorfosis anak-anak? Menjadi pintar. Menjadi tahu. Terus apa manfaatnya buat kalian? Tadi manfaatnya apa? Mengetahui dari bagus. Mengetahui makhluk hidup. Jadi kalian paham, tahu dari makhluk hidup itu dari menetas sampai besar ya. Yo, manfaatnya untuk kelompok 2 apa? Manfaatnya biar apa? Tahu apa? Apa? Perubahan bentuk. Jadi kita tahu manfaatnya tuh banyak sekali anak-anak ya. Jadi kita tahu, oh ternyata kupu-kupu itu berasal dari ulat, ya, berasal dari ulat. Kupu-kupu berasal dari kepompong. Nah, terus kata itu telur, kemudian berudu, ya, atau kecebong. Manfaatnya tuh banyak sekali. Jadi kalian tahu, oh ternyata hewan ini, ternyata metamorfosisnya seperti ini. Hewan katak seperti ini, hewan belalang, kupu-kupu, kecoa, ya. Terus apalagi nyamuk, ya. Tadi nyamuk, hati-hati dengan nyamuk ya. Itu manfaatnya banyak sekali untuk kalian, ya. Terus manfaatnya apa lagi anak-anak? Menambah pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang apa? Tentang hewan, siklus hewan. Yang tambah pintar. Yang aslinya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu Bu, metamorfosis kupu-kupu saya tidak tahu. Terus hari ini kita belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Kata belalang akhirnya menjadi tahu. Bagus, pintar ya. Terus manfaatnya lagi buat Mas Ali tadi apa? Manfaatnya mengetahui tadi apa? Iya, metamorfosis. Metamorfosis ternyata apa? Metamorfosis itu manfaatnya belajar itu tentang metamorfosis itu banyak. Ya, dari kecoa. Terus tadi apa? Laron. Nah, laron manfaatnya. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata laron itu seperti ini, seperti itu. Dari telur, nimfa, terus imago atau laron dewasa, manfaatnya banyak sekali. Ya anak-anak, kita sudah selesai pembelajarannya hari ini. Maka kita berdoa dulu, ya. Kalau sudah selesai, bukunya ditutup semua. Nah, ya. Ya, kita sebelum mengakhiri pembelajaran, ya. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai tentang metamorfosis. Kita tutup ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nanti kalau kita pulang bisa selamat sampai tujuan, ya, sampai rumah. Ilmunya juga bermanfaat, ya, bermanfaat untuk yuk berdoa dipimpin Mas Ibrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah cukup sekian. Terima kasih.